Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan lanjutkan lagi materi kita di mata kuliah teknologi kesenian. Yuk. Baik, di video sebelumnya kita sudah lihat bagaimana event itu bekerja ya. Hari ini kita akan breakdown satu-satu apa yang sebenarnya terjadi. Yuk kita mulai dari event yang pertama dahulu ya, yang di pojok sini. Event ini biasanya disebut dengan event yang sifatnya apa ya? Terjadi tapi nggak akan ditemui oleh pemain ya. Jadi biasanya kalian letakkan di daerah yang di luar jangkauan pemain ya. Di sini saya letakkan di pojok sini ya. Nah, untuk membuat event sebelum ini ya, membuat event kalian tinggal pilih dulu bagian event, kemudian kalian letakkan di mana kalian mau membuat. Misalkan mau di kursi ini ya, kalian tinggal klik 2 kali, maka nanti masuk ke halaman event. Ya. Nah, kita akan breakdown dulu event yang pertama ya. Jadi event yang pertama ini di sini kalian bisa masukkan kontennya ya. Kontennya apa nih? Kalian untuk membuat konten baru tinggal klik saja 2 kali, kemudian pilih di sini ada banyak sekali konten. Ya. Mulai dari memunculkan teks ya, kemudian masukkan angka, di sini memilih item dan lain-lain ya. Oke. Misalkan saya mulai dulu nih dari awal. Tadi kalau kalian perhatikan awal tuh gelap ya. Gelap itu saya bisa menggunakan yang namanya thin screen ya. Thin screen itu ada di halaman kedua di bagian sini ya. Kalian bisa mewarnai halaman tersebut. Misalkan saya mau buat gelap sekali, ya saya buat jadi hitam ya layar kita. Nah, kalau normal ya, maka akan normal begitu. Nah, saya pertama berikan warna hitam ya. Kemudian selanjutnya saya munculkan teks di sini ya. Tulisannya siapa namamu gitu ya. Untuk membuat teks itu di halaman 1, di sini ada show text. Kalau kalian klik, maka nanti kalian bisa pilih teks apa yang mau kalian tuliskan. Ya. Oke. Untuk mengeditnya kalian bisa gunakan spasi ya atau klik kanan edit. Tuliskan teksnya apa di sini? Misalkan siapa namamu begitu. Kemudian saya mau posisikan dia di tengah layar dan saya mau bagiannya itu redup ya. Tepi-tepinya. Maka saya pilihnya dim. Ya, oke. Kalau sudah saya lanjutkan ke input processing. Di sini saya mau berikan namanya ya. Untuk memberikan nama, kalian bisa masuk di kolom 2 ya. Kolom 2 atau kolom 3 ya? Kolom 3 ya. Name input processing di sini. Ya, kalian bisa pilih aktor berapa yang mau kasih kalian nama. Kan di sini adalah aktor pertama, maksimalnya berapa. Oke, kalau sudah kalian bisa oke. Kemudian pinnya saya kembalikan lagi ya menjadi normal, dan ini saya berikan durasinya adalah 240 frame ya. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Setiap 60 frame itu 1 second ya. Jadi 240 frame itu sekitar berapa? 4 detik ya. Jadi saya buat supaya agak dramatis, waktunya 4 detik untuk berpindah kembali ke normal ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian dialog ya. Nah, ini yang penting ya. Nah, untuk memilih dialog, kalian bisa pilih muka. Kalian tinggal double click saja mukanya. Kemudian kalian pilih ya, mau muka yang seperti apa. Misalkan yang pertama, saya mukanya normal, begitu ya. Nah, di sini kalian bisa pilih. Kalau kalian perhatikan tadi, kakaknya tadi ya, menyebutkan langsung nama kita ya, hero ya. Nah, kalian bisa gunakan backslash, kemudian N, buka kurung, 1, tutup kurung ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini adalah replace the name of the end actor. Karena aktor kita adalah aktor yang pertama, saya bisa tuliskan dengan seperti ini. Ya, sehingga nanti kalau aktornya saya ganti namanya, itu bisa sesuai ya. Tolong cepat ke sini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada garis ya. Garis yang vertikal ini. Ini fungsinya adalah untuk mengetahui posisinya. Posisinya itu apakah nanti terpotong atau tidak kalimat kita. Kalian bisa cek itu di preview di sini ya. Kalau cek preview, nah kelihatan ya, hero tolong cepat ke sini, kakak sedang buru-buru gitu ya. Biar nggak kepotong, kalian harus pindahkan ini ke bagian bawahnya supaya aman. Jadi ini patokan saja lah ya. Oke. Kemudian saya bisa lanjut lagi ke teks selanjutnya. Saya bisa pilih muka hero, masukkan teksnya. Dan selanjutnya ya, ini cuma menyebutkan nama kita saja, kemudian iya kak, begitu ya.
Kemudian di sini yang menarik tadi ya, saya berikan warna. Nah, untuk memberikan warna kalian bisa gunakan backslash C, kemudian buka kurung, angka ya, kemudian tutup kurung. Nah, ini kalian bisa pilih warna 0 itu warna hitam, 1 itu merah, 2 itu lain-lain ya. Kalian bisa coba-coba sendiri. Untuk mengecobanya kalian bisa cek di bagian preview di sini. Jadi saya kasih warna biru. Ya. Oke, nah kemudian saya bisa pilih self switch A. Tujuannya apa? Supaya nggak ngulang-ngulang terus ya. Kenapa ngulang-ngulang terus? Karena kita bisa cek di sini triggernya sifatnya auto run. Artinya apa nih? Event ini akan selalu berulang-ulang terus ya. Supaya tidak mengulang terus, kita bisa gunakan self switch. Self switch ini tujuannya untuk pindah ke halaman selanjutnya ya, atau gampangnya seperti itulah ya. Kalau kalian perhatikan di bawah sini, di atas ini ya, kita bisa buat halaman event baru. Ya, kita bisa copy, kita bisa paste, delete dan lain-lain. Nah, kalau kalian buat baru ya, maka nambah nih di sini ya, jadi 1, 2, 3 ya. Kenapa? Karena sebelumnya saya sebenarnya sudah membuat event baru. Event barunya adalah nomor 2, semuanya persis ya. Hanya saja self switch-nya A-nya aktif ya. Kalau sebelumnya itu A-nya tidak aktif. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika A ini self switch-nya A-nya on ya, maka dia akan pindah ke bagian sini ya. Dimana di sini nggak ada event apapun, sehingga event itu tidak akan berulang. Ya. Oke, lanjut ya. Mudah-mudahan bisa dipahami itu. Kemudian kita lanjut ke buku di sini. Nah, di buku ada apa nih? Kita tadi ada change item, kita menambahkan buku ya. Kemudian kita memberikan sound effect. Bentuknya adalah item 3, ya kan? Ini hanya suara saja. Kemudian ada teks di tengah ya. Tadi buku merah ditambahkan ke inventory-mu. Di sini saya beri warna merah. Oke, gitu saja. Nah, tapi syaratnya di sini ada nih condition-nya. Variabelnya tutorial adalah 1. Ya, tutorial 1. Nah, karena kita belum memenuhi masuk ke tutorial 1, seharusnya nanti pemain nggak bisa buka ini ya. Nah, untuk membuka ini kita harus ngobrol dulu dengan kakak ya. Kalau kita cek di sini, tutorialnya ini pindah ya, kontrol variabelnya tutorial sama dengan 1, artinya masuk nih ke dalam tutorial 1 kalau sudah ngobrol ke kakak. Ini sama seperti tadi ya. Nah, di halaman kedua ini variabel untuk tutorial 1, jadi kalau sudah masuk sini tutorial 1 ya, maka masuk sini variabel tutorial 1 itu seperti ini. Nah, ini pembicaraan kalau seandainya kita sudah masuk ke tutorial 1 ya, cepat ya, buku merah ada di rak buku kamarmu. Tuh. Selanjutnya ini adalah pembicaraan kalau sudah dapat item buku merah ya. Nah, teksnya seperti ini. Kemudian kontrol variabelnya saya tambahkan 1 lagi, jadi sekarang masuk ke tutorial 2 ya. Kalau masuk ke tutorial 2 sudah nggak ada dialog lagi ya, karena tutorial 2 tujuannya saya mau ngobrol dengan ibu ya. Nah, jadi cara bacanya tab ini adalah dia akan ngecek dari nomor 4 dulu ya. Apakah 4 ini bisa dijalankan? Oh tidak, karena tutorial 2 belum terpenuhi. Dia akan mundur ke nomor 3. Apakah ini sudah bisa dijalankan? Oh tidak, karena kita belum punya buku merah ya. Tadi akan mundur lagi ke halaman 2. Apakah tutorial 1 sudah masuk? Oh belum ya, karena kita belum ngobrol pertama kali ya. Maka dia akan mundur lagi ke halaman 1 ya. Jadi cara bacanya program ini dari nomor terakhir ke nomor awal ya. Jadi hati-hati, kalian harus membuatnya tuh urut ya. Oke, kalau sudah nanti kita bisa ngambil buku ya. Kemudian kita bisa ngasihkan ke bukunya ke kakak. Kemudian di sini ya. Nah, di sini sama, hanya yang berbeda kita ada gerakan ya. Gerakan naik ke atas. Nah, ini set movement root. Kalau kalian cek di set movement root ini, kalian bisa gerakan pemain ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan ya, loncat atau menghadap kiri, menghadap kanan dan lain-lain ya. Sebagai contoh, saya gerakan saja dia ke atas. Untuk set movement root itu kalian bisa berada di halaman 1 ya, atau di halaman 2. Halaman 2 ya, di sini set movement root. Oke, kalau sudah apa nih? Oh iya,
Saya lupa menjelaskan tadi ya. Nah, di sini prioritasnya ya. Prioritas same ya, same as karakter itu artinya sama seperti kemarin. Objeknya itu simbolnya adalah X ya. Jadi nggak bisa ditabrak, nggak bisa ditembus ya. Dia same as karakter, ketinggiannya sama. Kita bisa buat dia below karakter, artinya kita bisa menginjak objeknya, atau above karakter ya, nanti berada di atasnya. Nah, prioritas ini sangat penting. Kenapa? Supaya dia nggak lanjut ya, supaya dia nggak terus ya. Kemudian trigger ini ada berapa macam. Action button, ini kita harus klik tombol enter atau spasi. Player touch, itu artinya kita menyentuh objek tersebut. Event touch, kebalikannya ya, objek tersebut menyentuh kita. Auto run yang tadi selalu jalan, paralel ini selalu jalan di background ya. Biasanya untuk musik dan lain-lain. Nah, ini kalau sudah masuk ke tutorial 2, maka dia sudah berubah menjadi below karakter dan sifatnya bisa ditembus ya, true. Oke, kemudian ngobrol dengan ibu sama ya, masuk ke tutorial 3. Di sini tutorial 3 itu apa nih? Tutorial 3 itu untuk membuka ini ya, untuk membuka di sini ya. Di sini jika tutorial 2, ini harusnya tutorial 3 ya. Jika tutorial 3, nah di sini kan karena lebih dari sama dengan ya, jadi 2 pun sebenarnya bisa ya. Saya buat 3 supaya memastikan kita nggak membuka lemari dulu sebelum ngobrol ke ibu. Oke, kalau sudah, kita seharusnya bisa buat ya, contoh misalkan ini saya copy, paste, supaya kita nggak ngambil terus-terusan tomat ya, ini dihapus saja, delete. Kemudian prioritasnya ini terjadi ketika misalkan saya sudah punya tomat ya, itemnya itu saya pilih, saya sudah punya tomat. Di sini tomat. Ya, item-item ini kalian bisa tambahkan manual ya. Tambahkan manual itu di sebelah sini ada gear. Kemudian item kalian bisa tambahkan di sini ya, tomat, buku merah, ikan dan lain-lain ya. Oke, kita kembali lagi. Kalau sudah masuk ke tutorial 3, kita sudah bisa. Kalau sudah punya tomat, maka pembicaraannya seperti ini dan masuk ke tutorial 4. Kalau sudah masuk ke tutorial 4, maka teksnya sederhana saja. Ibu minta tolong belikan ya. Nah, gitu. Nanti kalau sudah beli, kita bisa masuk ke tutorial 5 untuk kembali ngobrol dengan ibu. Ya, kira-kira begitu ya untuk penjelasan video ini. Nah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.